Hakim-Hakim pasal 3 ayat 9. Lalu berseluruhlah orang Israel kepada Tuhan, maka Tuhan membangkitkan seorang penyelamat bagi orang Israel, yakni Otniel, anak Kenas, adik Kaleb. Selamat pagi Ibu Bapak Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Bangsa Israel adalah bangsa yang terkenal sebagai bangsa yang keras kepala dan tegar tengkuk. Pola yang terlihat di dalam kehidupan bangsa Israel adalah mereka taat kepada Tuhan, mereka diberkati oleh Tuhan. Lalu tidak lama kemudian mereka melupakan Tuhan, mereka menyakiti hati Tuhan. Lalu Tuhan menegur mereka, menghukum mereka. Dan di dalam penghukuman Tuhan itu mereka merasakan penderitaan dan kesengsaraan. Lalu mereka berseru kepada Tuhan. Mereka memohon pertolongan dari Tuhan. Lalu Tuhan yang penuh kasih itu kemudian menyelamatkan mereka, mengangkat mereka kembali. Lalu mereka mengalami damai sejahtera kembali, mereka ingat kepada Tuhan, mereka menyembah Tuhan. Tapi tidak lama kemudian drama terulang kembali. Mereka melupakan Tuhan, mereka dihukum oleh Tuhan, mereka berseru kepada Tuhan, lalu mereka diluputkan. Mereka hidup aman, damai sejahtera, tapi kemudian berulang kembali seperti itu. Itulah pola yang kita lihat di dalam kehidupan bangsa Israel, Ibu Bapak Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Dan itulah yang kita baca di dalam bagian firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini, di mana mereka berada di dalam satu keadaan yang penuh dengan sengsara dan penderitaan karena mereka melupakan Tuhan, mereka beribadah kepada para Baal dan Tuhan murka kepada mereka sehingga mereka diperjajah dan diperbudak oleh bangsa lain yang tidak mengenal Tuhan. Dan dalam kesesakan itu mereka berseru kepada Tuhan, lalu Tuhan membangkitkan seorang yang bernama Otniel. Ia kemudian menjadi hakim bagi bangsa Israel. Bangsa Israel hidup dalam damai sejahtera selama 40 tahun lamanya dikatakan. Tetapi ketika kemudian Otniel mati, ketika kemudian Otniel tidak lagi menjadi hakim yang memimpin bangsa Israel, ayat yang ke-12 dikatakan, tetapi orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Kembali berulang kisah keras kepala, tegar tengkuk bangsa Israel ini. Ibu Bapak Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita melihat bahwa ketika Otniel ada 40 tahun lamanya mereka bertaat setia kepada Tuhan. Ketaatan yang sejati, Ibu Bapak Saudara yang terkasih, seharusnya adalah ketaatan yang muncul dari dalam hati. Karena mengenal siapakah Allah, karena menyadari bahwa hidup di dalam ketaatan kepada Allah adalah hidup yang baik, yang indah, yang sempurna. Tetapi bangsa Israel ketika pemimpinnya Otniel itu kemudian mati, meninggal dunia, mereka kembali melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ibu Bapak Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, drama taat tidak taat ini juga mungkin sering sekali dialami oleh banyak orang yang mengaku diri sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Karena apa? Karena kadang-kadang ketaatan itu ketaatan yang muncul dari kondisi di sekitar yang dialami. Kalau hidup baik-baik saja, saya taat. Kalau saya tidak punya masalah pergumulan, saya taat. Tetapi kalau tidak, atau sebaliknya, kalau hidup saya penuh pergumulan, saya akan bertaat sepenuhnya kepada Tuhan. Tetapi kalau hidup saya baik-baik saja, saya tidak kekurangan apa-apa. Wah,
maka seorang akan mudah melupakan Tuhan dan tidak bertaat kepada Tuhan. Taat karena kondisi di sekitarnya. Ada juga orang yang taat kepada Tuhan, hidup menuruti kehendak Tuhan, tidak muncul dari hati. Karena apa? Karena mengidolakan pemimpin. Wah, sama seperti bangsa Israel ini. Ketika mereka dipimpin oleh Otniel, ada pemimpin di tengah mereka. Mereka taat kepada Tuhan. Mereka menjadi orang yang menyembah kepada Tuhan. Tapi ketika pemimpin itu tidak ada, mereka kembali melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Banyak juga orang percaya kepada Tuhan yang seperti itu sekarang. Karena mengkultuskan, mengidolakan pemimpin. Pemimpinnya ngomong wah semua. Pemimpinnya kelihatan rohani, wah semua rohani. Wah berapi-api, pemimpinnya berapi-api juga umatnya. Tetapi ketika tidak, maka ketidaktaatan mulai bermunculan. Ketidaksetiaan mulai terlihat di dalam kehidupan. Ketaatan yang tidak muncul dari hati, tetapi karena mengidolakan, mengkultuskan, karena pemimpin yang mengatur, ya, menekan barangkali, mengkondisikan barangkali. Tetapi ketika itu tidak ada, maka kehilangan pegangan, akhirnya tidak tahu harus melakukan apa-apa. Ibu bapak saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan harus memiliki ketaatan yang sejati. Ketaatan yang lahir dari relung hati kita yang terdalam. Yang muncul dari pengenalan kita akan Tuhan. Yang muncul dari penyerahan kita kepada Tuhan. Yang muncul dari iman kita kepada Tuhan. Bukan karena kondisi di sekitar kita, bukan juga karena kita mengidolakan atau mengkultuskan pemimpin, atau karena kita ditekan, dipaksa, diarahkan sedemikian rupa untuk taat kepada Tuhan. Bukan, tetapi sesuatu yang lahir dari dalam hati kita sendiri. Sehingga apapun kondisi kehidupan kita, kita tetap taat kepada Tuhan. Ada atau tidak ada orang yang memimpin, mengarahkan, mengawasi, bahkan mungkin memonitor kehidupan kita, kita tetap akan taat kepada Tuhan. Karena taat yang sejati, ketaatan yang sejati muncul atau lahir di dalam hati yang betul-betul memiliki relasi yang dekat, yang intim dengan Allah. Ibu bapak saudara yang terkasih, tentu ibu bapak saudara pengen memiliki ketaatan yang sedemikian. Saya juga. Saya merindukan saya menjadi seorang yang taat kepada Tuhan. Apapun kondisi kehidupan saya. Bahkan ketika saya sendiri, tidak ada yang menjadi panutan. Tidak ada orang yang mengontrol, mengawasi kehidupan saya. Ketika saya seorang diri pun, saya tetap memiliki hati yang taat kepada Tuhan. Ada satu ungkapan yang berkata, karakter adalah sesuatu kondisi seseorang ketika tidak ada orang lain yang melihatnya. Apa yang dikerjakan oleh seseorang ketika tidak ada orang yang melihat dan mengawasi. Bagaimana kehidupan seseorang ketika tidak ada yang melihat dan mengawasi. Itulah yang disebut dengan karakter. Karakter itu bukan sesuatu yang muncul karena kita dilihat, diawasi, dan kita memunculkan satu karakter yang baik. Karakter yang sesungguhnya adalah bagaimana kita ketika tidak ada orang yang melihat dan mengawasi kita. Kalau kita menyebut diri sebagai orang yang taat, atau ketaatan kita adalah ketaatan yang sejati, maka ada atau tidak ada orang yang melihat kita. Dinilai atau tidak dinilai, dipuji atau tidak dipuji, baik atau tidak baik kondisi kehidupan. Jika kita tetap taat kepada Tuhan, maka itu adalah ketaatan yang sungguh di hadapan Tuhan. Mari ibu bapak saudara yang terkasih, kita mengembangkan
satu kehidupan yang memiliki ketaatan yang sejati kepada Tuhan dalam hidup kita. Bukan supaya kita dipuji dan dinilai orang, tetapi sungguh agar hati Tuhan senang melihat kehidupan kita. Mari menjalani hidup yang taat sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami ingin menjadi pengikut-pengikut Tuhan yang taat di dalam segala hal kehidupan kami. Tetapi pagi hari ini kami mungkin harus mengintrospeksi diri. Apakah ketaatan kami itu ketaatan yang muncul betul-betul dari dalam hati kami, atau karena dikondisikan oleh berbagai-bagai situasi di sekitar kami, atau mungkin karena kami dilihat, dinilai, diawasi, atau ada orang yang menjadi panutan bagi kami. Tuhan, mungkin kami harus jujur jika semua itu tidak ada. Jika kami betul-betul seorang diri, kami berada dalam situasi yang berubah-ubah dalam kehidupan kami. Apakah betul-betul kami bisa menjadi seorang yang taat sepenuhnya kepada Tuhan dan mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki? Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami renungkan pada pagi hari ini. Dan kami rindu menjadi orang-orang Kristen, pengikut-pengikut Kristus yang bertumbuh secara dewasa dalam iman, juga dalam hal ketaatan ini. Oleh karena itu, tolonglah kami ya Tuhan untuk merenungkan dan mengintrospeksi diri kami berdasarkan firman Tuhan pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Ibu Bapak Saudara yang terkasih. Hari ini hari Sabtu, selamat berakhir pekan, menikmati kebersamaan bersama keluarga, dan selamat mempersiapkan diri untuk beribadah besok. Tuhan memberkati kita.